Shalom saudaraku, jemaat karisma yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bahkan bersama-sama seluruh umat Kristiani dimanapun saudara berada. Pagi ini kita boleh bersama-sama berjumpa lewat karisma menyapa dalam rangka minggu-minggu Advent menyongsong perayaan Natal di tahun 2021. Saya beri tema atau judul Sukacita dalam Penantian. Sukacita dalam penantian. Saudaraku, bagaimana dengan perasaan kita saat ini, di mana kita berada pada tanggal 8 bulan Desember tahun 2021. Tidak lama lagi memang kita akan mengakhiri tahun ini. Tapi kita bersyukur bahwa kita boleh bersama-sama berada karena anugerah dan cinta Tuhan. Dan karena itu kita bersukacita bersama-sama di minggu-minggu Advent ini. Saudaraku, yang pasti kita semua dalam kondisi di mana kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Dan karena Tuhan mengasihi kita semua, maka kita boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Menyongsong akhir tahun, bahkan didahului dengan minggu-minggu Advent dan menyongsong perayaan Natal bersama-sama. Pada kesempatan ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara, secara khusus warga jemaat karisma, untuk mau melihat bahwa di hari minggu Advent ini, khususnya minggu Advent yang kedua, mari kita bersama-sama memperhatikan apa yang dikatakan dalam kitab Rut pasal 4 ayat 13. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya. Dan dihampirilah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Saudaraku, sebuah penantian yang dijalani dengan penuh kesetiaan akan berujung pada sebuah kebahagiaan. Terlebih lagi jika penantian di dalam Tuhan. Sebagai orang beriman, kita perlu pahami bahwa jika penantian dalam hubungan dengan Tuhan, maka Tuhan tidak membiarkan berakhir dengan sia-sia. Penantian dalam Tuhan, saudara-saudara, Tuhan tidak membiarkan penantian berakhir dengan kekecewaan. Sebagai orang beriman tentunya kita tahu bersama-sama bahwa dalam Tuhan akan tetap bersama dengan kita. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan Rut, saudaraku. Rut ditinggal suami dalam kemiskinan. Rut hidup berdua bersama-sama dengan Naomi, mertuanya. Yang menjadi pegangan Rut adalah kerja dan kerja keras. Kerja keras dan pengharapan di dalam Tuhan, saudaraku. Setiap hari hidup dari memungut sisa-sisa gandum di ladang Boas. Pekerjaan berat dengan hasil yang minim, saudaraku. Tapi ia tekuni dengan setia. Dia kerjakan dengan penuh kesetiaan. Sebab hanya itulah keterampilannya. Dan dari situlah, saudaraku, sumber nafkah satu-satunya bagi Rut dan juga Naomi mertuanya. Hasil kerja keras itu
menghidupinya dari hari demi hari. Selain menekuni pekerjaan yang berdasarkan kebaikan hati Boas, pemiliknya, ia menyimpan harapan lain. Dia menyimpan harapan lain. Selain dia bekerja keras, tapi dia menyimpan harapan lain. Paling tidak, ada keinginan dari Ruth sendiri bahwa ada pria yang bisa menyuntingnya. Paling tidak ada harapan Ruth, yakni ada pria yang bisa mengangkatnya dari lumpur kemiskinan, saudaraku. Tradisi waktu itu Boaslah tumpuan harapannya. Karena Boas masih kerabat dekat dan berpeluang menjadikan sebagai istrinya. Saudaraku, menanti bersama Tuhan tetap saja membutuhkan suatu proses. Begitu juga diperlukan kesabaran. Jadi menanti atau menunggu itu dibutuhkan suatu kesabaran yang ekstra. Nah, akhirnya penantian itu berujung pada suatu kepastian. Boas akhirnya meminangnya. Maka Ruth melihat dan mengalami sendiri Tuhan memberi sesuatu indah pada waktunya. Dan kelak dari pasangan Ruth dan Boas lahirlah keturunan yang kelak menjadi cikal bakal yang memerintah Israel, yaitu Daud. Saudaraku, hidup kita tidak lepas dari sebuah penantian yang panjang. Banyak orang tidak tahan. Banyak orang tidak tahan menanti, apalagi dibawa bayang-bayang ketidakpastian, saudaraku. Nah, kita belajar dari apa yang dialami oleh Ruth. Belajar dari potret Ruth bersama Tuhan, menanti berujung pada sukacita. Saudaraku, mari kita jalani hari-hari hidup di minggu-minggu Advent. Dan mari kita terus berdoa agar Allah memberkati dan meneguhkan hati kita. Sehingga dalam penantian kita tetap hidup dalam sukacita. Kita tidak kecewa dan putus asa, tapi kita tetap berada dalam sukacita. Tetap melaksanakan prokes dengan baik, saudaraku. Dalam menghadapi pandemi ini, mari tetaplah kita memperhatikan kesehatan dengan baik. Tetaplah hidup dalam sukacita. Dan jangan lupa, saudaraku, kita mengisi masa Adventus ini dengan terus menyatakan kasih dan sukacita dalam bentuk kepedulian kita bagi saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, berbagai bencana alam seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, saudara-saudaraku. Akibat dari erupsi Gunung Merapi, Gunung Semeru, dan juga bagi warga masyarakat yang lain, saudaraku, yang mungkin mengalami banjir, bencana alam banjir di berbagai tempat, di Kalimantan ataupun di berbagai tempat yang lain, di negeri kita tercinta Indonesia. Saudaraku, kiranya sukacita Advent terus mewarnai setiap gerak langkah kita dalam mempersiapkan perayaan Natal Kristus. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati saudara-saudara Jemaat GPIB Karisma dan juga warga Kristiani dimanapun berada. Tetaplah melangkah dalam sukacita Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sapaan firman-Mu, untuk acara Karisma Menyapa pada saat ini. Tuhan berkati kami semua, Tuhan berkati seluruh keluarga besar GPIB Karisma. Tuhan berkati GPIB dan Tuhan berkati
seluruh warga masyarakat dalam merayakan minggu-minggu Advent dan menyongsong perayaan Natal. Tapi sekaligus juga kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Jawa Timur, yang ada di Kalimantan, yang mengalami banjir, yang mengalami erupsi gunung berapi Semeru. Tuhan sertai dan kuatkan mereka, dan bantulah mereka melalui kami juga. Berkati semua kami Tuhan, berkati warga jemaat GPIB Karisma dengan segala keberadaannya, bahkan berkati umat-Mu di tengah-tengah hidup sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin.